Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat tahun baru buat semua pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi sahabat pendengar RPK yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Raja Gugu Boru Lumban Gaul dengan sukacita akan melayani sahabat pendengar RPK sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, yang selalu setia memberikan kehidupan bagi kami. Hingga saat ini, di pagi hari ini, kami beroleh kesempatan menikmati anugerah-Mu melalui nafas kehidupan, sukacita, semangat baru, serta hidup baru untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, kami rindu akan firman-Mu sebagai bekal rohani kami, memberikan kami kekuatan, inspirasi, serta petunjuk dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar senantiasa seturut kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, berkati dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar serta mengerti kehendak firman-Mu melalui renungan di pagi ini oleh Radio Pelita Kasih. Urapi dan kuduskan kami melalui penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa."
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita, yaitu ayat 10a. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan di pagi ini adalah penyembuhan secara utuh. Salah satu sumber dari penderitaan manusia adalah disebabkan karena dosa. Benarkah demikian? Itulah yang dipahami oleh beberapa orang dari antara orang Yahudi. Ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang dan membawanya kepada Yesus yang sedang berada di dalam rumah di Kapernaum. Keinginan mereka adalah supaya si lumpuh dapat disembuhkan, sekalipun mereka berupaya keras agar bisa tiba di depan Yesus. Namun orang banyak yang berkerumunan di depan pintu menjadi penghalang besar. Besarnya keinginan membuat mereka berupaya keras mengalahkan rintangan, yaitu dengan cara membuka atap rumah, kemudian menurunkan si lumpuh melalui atap itu. Yesus melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu supaya si lumpuh dapat disembuhkan. Tetapi Yesus hanya berkata kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berjalanlah orang yang lumpuh tersebut yang telah disembuhkan itu. Sesungguhnya apa yang dikatakan Yesus lebih daripada apa yang diharapkan mereka. Yesus tidak hanya menyembuhkan dari kelumpuhannya, tetapi juga melakukan penyembuhan secara utuh, baik secara fisik maupun rohaninya, agar mereka dapat percaya dan mengimani kuasa Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa dan melakukan mujizat-mujizat serta memuliakan Allah. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, menderita suatu penyakit adalah sesuatu hal yang paling tidak diinginkan oleh manusia. Namun, yang namanya penyakit selalu datang menghampiri setiap orang, tidak peduli siapa dia, atau apa status serta kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Singkatnya, semua golongan masyarakat, baik tua atau muda, wanita atau pria, kaya atau miskin, semua pasti pernah dihampiri penyakit. Penyakit memang penuh misteri. Dia datang tanpa diduga, tanpa diundang. Orang yang selalu telaten merawat kesehatannya pun tidak dijamin akan bebas dari penyakit. Jadi, penyakit akan selalu hadir, meski dengan kadar dan jenis yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita memahami tentang penyakit? Apakah itu akibat dosa? Sederhananya,
ketika kita menyebutkan bahwa seseorang mengalami sakit penyakit, itu terjadi karena dosa-dosanya, sehingga menerima hukuman melalui penyakit tersebut. Lalu kita menyarankan supaya ia berdoa, cukup lipat tangan, tutup mata, minta Tuhan Yesus menyembuhkan, dan tidak perlu ke dokter. Dengan ini, kita menolak ilmu kedokteran yang juga merupakan anugerah Tuhan. Ini adalah penyataan yang keliru. Memang Tuhan Yesus adalah tabib yang agung yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tetapi Tuhan juga menyuruh kita memerintah dunia ini, mengatur dan menguasai dunia ini, termasuk memberikan pengobatan, kesembuhan dari sakit penyakit, bukan lari dari dunia ini, atau berpangku tangan mengharapkan penyembuhan dari Tuhan tanpa berbuat apa-apa. Alkitab mengelompokkan penyakit dalam 3 jenis, yaitu penyakit fisik, penyakit jiwa, dan penyakit karena dirasuk setan. Jika memang penyakit itu ditimbulkan karena dosa, sebagai orang Kristen, kita harus memahaminya sebagai teguran dari Tuhan, sehingga kita dapat mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini adalah selalu menunjukkan kepedulian kepada setiap pribadi manusia, termasuk kepada orang-orang yang menderita sakit. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan secara utuh, baik penyakit fisik, penyakit jiwa, roh, atau yang dirasuk setan, bahkan sakit akibat perbuatan dosa. Kehadiran Yesus adalah untuk melakukan kehendak Bapa-Nya, yaitu mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa, serta melepaskan manusia dari setiap pergumulannya. Semua manusia telah berdosa, dan karena dosa membuat manusia lumpuh dan tidak mampu berbuat apa-apa, lemah, menderita, dan kematian sebagai akibatnya. Oleh sebab itu, Yesus hadir untuk menyembuhkan manusia dari segala penderitaannya dan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan mengharapkan supaya kita selalu rindu dan datang kepadanya, serta percaya bahwa Ia berkuasa mengampuni dosa-dosa kita dan menyembuhkan kita. Yesus tidak pernah menolak kehadiran orang-orang yang sangat membutuhkannya, terlebih-lebih yang membutuhkan pengampunan dosa. Segala penyakit jasmani maupun rohani dan segala penderitaan kita akan disembuhkan. Hanya dengan iman percaya kita kepada Yesus, maka semua penyakit dapat disembuhkan. Dengan melipat gandakan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan mampu mengalahkan kekuatan penyakit dosa dan duniawi yang merongrong kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan kita. Terlebih, Tuhan tahu iman serta kerinduan kita. Mari
datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, Tuhan sanggup melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mampu dan berkuasa mengampuni dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan dan mengerti akan keadaan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan kami. Ajarlah kami untuk selalu beriman kepadamu dan rindu akan pertolongan-Mu. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan perbuatan-Mu saja. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Pulihkan semangat orang-orang yang lemah, yang sedang menghadapi pergumulan dan kesusahan dalam hidup ini. Biarlah orang yang bersuka cita dapat menikmati sukacitanya dengan rendah hati dan bersyukur kepadamu. Penuhilah setiap pengharapan, kerinduan orang-orang yang percaya dan yang mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. Tuhan berkati Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu, dengarkan doa kami, dan terpuji termulia nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Nang saputang naburuki, o mau puji Tuhaki, ai diramoti hotok tong todi kudot dagikon, ai diramoti hotok tong todi kudot dagikon. O Jesus hai asiroham, payan dengan nibasam, musedi taunai barun, dinasa uriam toktong, musedi taunai barun, dinasa uriam toktong. Sai tong payan hatami, nama ngapuli rohai, alai pangago sasudi, pada omasyan hamibe, alai pangago sasudi, pada omasyan hamibe. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Borutari Horan dengan nomor telepon 0813
7583 4274. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusian dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Dan Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0812 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah di HKBP Kernolong dilaksanakan 3 kali, yaitu ibadah pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah kedua pukul 9.30 WIB berbahasa daerah, ibadah ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul, dan Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tanpubolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Oras.